Halim, kalau tadi disampaikan nih Ibu Ani terkait dengan daya tahan perekonomian kita dari segi makro, Ibu Ani tidak terlalu khawatir, tapi dari segi mikro ini yang mungkin harus lebih waspada begitu. Kalau Anda sendiri seperti apa, Pak Halim? Iya, saya kira ekonomi Indonesia seperti kita ketahui cukup resilient dalam pengertian kita ditunjang oleh kebijakan makroekonomi yang cukup kuat, cukup prudent, serta sektor keuangan yang relatif juga stabil. Dan hal ini yang barangkali tidak banyak dilihat orang ya, bahwa keberhasilan Indonesia dalam menjaga kondisi ekonominya seperti sekarang ini memang bertumpu kepada kebijakan makro dan sektor keuangan sebetulnya. Nah, lalu apakah kemudian kita bisa tumbuh lebih cepat dari sekitar 5% yang sudah bertahun-tahun ini? Tentu memerlukan banyak kemajuan di bidang yang lain, terutama sektor realnya. Kalau istilahnya Bu Ani tadi, di sektor mikronya. Nah, ini yang jadi masalah memang. Bahwa kita dari sisi moneter dan fiskal mampu menjaga stabilitas, dan resiliensi kita mungkin akan terlihat ketika zaman COVID waktu itu, kita berhasil menjaga kestabilan ekonomi makro kita, dan juga kita berhasil juga menjaga daya beli melalui berbagai katakanlah bantuan fiskal dan juga guyuran likuiditas dari Bank Indonesia. Nah, untuk bisa maju lebih cepat lagi, saya rasa kita memerlukan katakanlah kemajuan dalam bidang teknologi, kemampuan SDM yang lebih mumpuni, dan juga mungkin akhir-akhir ini masuknya era digitalisasi dan AI, bagaimana agar kedua faktor yang baru ini bisa mempercepat pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi. Jadi saya tidak melihat sebetulnya ada gejala-gejala yang katakanlah membahayakan ekonomi kita dalam katakanlah jangka pendek ini, kecuali tadi masalah inflasi ya sudah disampaikan. Saya pikir kita dalam konteks resiliensi tidak akan banyak berubah, kecuali kalau dalam beberapa waktu ke depan kita melakukan berbagai kebijakan yang bisa diartikan tidak sesuai dengan apa yang sudah selama ini kita laksanakan, yaitu kebijakan makroekonomi yang prudent, sektor keuangan yang tetap kita jaga fundamentalnya cukup baik, dan terus kita melakukan berbagai langkah-langkah kebijakan agar sektor realnya, sektor mikronya itu bisa menjadi lebih produktif gitu, sehingga lebih berdaya saing. Seperti itu saya lihatnya. Baik, Pak Halim, kalau tadi disampaikan Bu Ani, untuk masyarakat menengah bawah ini mungkin akan terdampak karena kenaikan harga bahan-bahan pangan begitu. Anda sendiri menilai seperti apa daya beli dan tingkat konsumsi kita saat ini? Iya, sebetulnya kalau kita lihat dua sumber utama yang menunjang pertumbuhan ekonomi kita itu tidak lain adalah konsumsi dan investasi. Ini sudah bertahun-tahun, selama 10 tahun terakhir paling tidak, selama pemerintahan Pak Jokowi, kita tahu bahwa konsumsi masyarakat kita relatif stabil, di sekitar 5%, bahkan bisa sampai 5,5% gitu ya. Dan ini dengan share yang sampai sekarang ini cukup tinggi, masih sekitar 60%-an. Berarti dari kegiatan konsumsi sendiri, ekonomi kita itu sudah bisa tumbuh minimal 3%. Ditambah nanti dengan investasi, itulah yang menunjang kita bisa sekitar 5%. Kalau ingin lebih cepat dari 5%, berarti kita harus berharap adanya katakanlah sektor ekspor yang lebih baik. Dan itu yang kita sudah saksikan. Ketika ekspor membaik, walaupun investasinya tidak terlalu baik, konsumsinya bisa dijaga, kita bisa tumbuh 5%. Nah, tentu saja pertanyaannya, bagaimana menjaga daya beli masyarakat yang katakanlah terutama setelah COVID ini, dan ternyata terus berlanjut sampai sekarang ini, ekonomi kita tumbuhnya tetap sekitar 5%, tetapi kemudian tidak kita sangka dalam beberapa waktu terakhir, terutama dalam tahun-tahun
tahun belakangan ya, tahun 2023 dan tahun ini, kita menyaksikan bahan makanan tiba-tiba naik. Dan ini tidak terjadi di Indonesia saja, ini secara global tadi juga Bu Ani sudah sampaikan. Dan ini menyentuh daya beli masyarakat, terutama golongan menengah, dan menengah bawah lah terutama. Saya setuju kalau ada yang mengatakan, kalau hal ini dibiarkan, daya beli masyarakat kita akan tergerus. Dan konsumsi itu tentu saja tidak mungkin bisa tumbuh kalau pendapatan masyarakatnya tidak bisa naik. Jadi ini yang kita perlu jaga agar pendapatan masyarakat itu harus bisa kita upayakan tetap tumbuh dengan katakanlah sekitar 4-5% tadi. Dan kita juga berharap bahwa inflasi ini bisa segera kita kendalikan. Kalau tidak, ya saya terus terang agak khawatir kalau masalah inflasi ini tidak bisa kita turunkan dengan cepat, terutama dengan melalui pendekatan dari sisi supply ya. Karena saya tidak yakin kalau inflasi yang tinggi sekarang ini yang berasal dari bahan makanan, kenaikan bahan makanan, beras terutama, itu bisa diselesaikan dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu hanya bisa apabila ini berasal dari sisi permintaan, adanya ekspansi atau kelebihan permintaan dibandingkan dengan supply-nya. Sekarang ini kita menyaksikan demand-nya barangkali akan cenderung melemah karena sudah beberapa waktu ini banyak sebagian masyarakat kita itu ya boleh dibilang makan tabungan ya. Nah, sementara dari sisi supply kita mengalami masalah. Produksi beras misalnya cenderung menurun. Produksi gandum tadi gandum kita tidak bisa produksi, 100% kita impor, dan bahkan makanan yang lain. Ini tentu saja perlu menjadi perhatian kita. Kalau kita ingin agar bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Baik, Pak Halim, di tengah daya tahan konsumsi kita saat ini, kita tahu pemerintah akan menaikkan PPN ke 12%. Meskipun ini tidak akan mengenai bahan-bahan pangan atau sembako, tapi kita tahu juga ada aksi proteksionisme dari negara-negara lain yang mungkin masih akan berlanjut. Dan apakah ini juga nantinya akan membahayakan daya beli masyarakat, terutama yang menengah bawah? Saya kira ini kan apa istilahnya, daya beli ini tentu tidak bisa serta-merta kita katakan akan langsung turun ya akibat kenaikan pajak 12% ini. Maaf, 1% menjadi 12% nanti PPN-nya. Itu kita harus melihat lagi apakah ekonomi kita di tahun 2025 bisa lebih baik daripada tahun ini, tahun 2024. Kalau misalnya itu lebih baik, tentu kita berharap tadi saya katakan pendapatan masyarakat kita bisa lebih tinggi dan itu akan menjadi basis untuk mengenakan pajak 12% atau ada kenaikan 1% itu. Bagi masyarakat golongan menengah bawah, berapapun katakanlah kenaikan pajak ini tentu akan terkena juga memang, walaupun secara tidak langsung. Karena biar nanti perusahaan-perusahaan mungkin saja akan melakukan penggeseran pajak ini kepada konsumen ya, walaupun secara tidak langsung saya katakan. Dan ini akan memberatkan konsumen kita, terutama yang masyarakat bawah. Memang pemerintah tidak akan mengenakan pajak terhadap bahan makanan pokok, tapi kita tahu kan kita tidak hanya makan beras saja, tentu ada makanan-makanan dan juga kebutuhan barang-barang konsumsi yang lain. Nah itu akan naik harganya. Jadi kalau kita lihat, ya saya kira memang tergantung bagaimana kondisi ekonomi kita di tahun 2025. Apabila itu memang cukup kuat, ya mungkin tidak masalah. Namun kalau misalnya kondisinya lebih buruk daripada tahun ini, tentu saya kira itu perlu pemerintah ada kemungkinan akan meninjau kembali. Baik, kita beralih ke Ibu Ani. Ibu Ani, kalau tanggapan Ibu seperti apa terkait dengan kenaikan PPN ke 12% ini di tengah daya beli dan juga konsumsi kita saat ini? Baik Mbak, jadi pertama karena ini kan sudah ditetapkan dalam undang-undang ya, jadi itu adalah pilihan mungkin bagi pemerintah untuk jalankan, walaupun mungkin saja bisa dilakukan. Misalnya nanti melihat situasinya, pemerintah akan melihat itulah mencerna. Pertama,
apapun bentuk pajak ya, misalnya tadi kan kita bicara PPN, itu biasanya akan digeser gitu Mbak, oleh misalnya pengusaha atau yang sektor produksi kepada konsumen biasanya. Nah, implikasinya adalah pajak itu akan membuat harga komoditas atau harga produk akhir, karena ini PPN ya, pajak pertambahan nilai, ini harga produk akhir naik. Di dalam teori umum lah kita tahu bahwa kalau harga naik itu pasti demand turun. Artinya nanti ini juga akan punya implikasi balik kepada pengusaha. Tapi catatan saya mungkin yang paling utama ya, Mbak, di dalam undang-undang itu ada yang disebut dengan negative list yang kemudian berubah ya, sekarang tidak negative list. Nanti mungkin perlu dilihat ini di dalam apa namanya pelaksanaannya. Termasuk diantaranya adalah kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, pendidikan itu sekarang menjadi tidak lagi negative list. Artinya ini akan kena PPN walaupun masyarakat miskin. Itu bunyinya begitu, masyarakat miskin akan dibebaskan. Nah, pertanyaannya adalah kemudian nanti di dalam pelaksanaannya bagaimana ini ketika kita bicara PPN ini yang bersinggungan dengan masyarakat miskin. Karena kita tahu masyarakat miskin itu 67% dari income-nya habis di komoditas untuk kebutuhan pangan. Belum lagi nanti ada kesehatan, ada pendidikan. Itu satu. Kedua, kita perlu lihat dari sektor UMKM nih Mbak. Kan kita ini sekarang banyak didukung atau disokong pertumbuhan ekonomi dari sektor informal, salah satunya UMKM. Nah, seberapa jauh ini kita mesti di dalam kan ada kementerian yang membawahi mengenai UMKM untuk melihat betul di mana kira-kira nanti PPN ini punya implikasi cukup besar ke dalam UMKM dalam konteks nanti omset dan lain sebagainya. Ketiga Mbak, karena ini PPN itu kepada barang-barang final, kita juga punya industri yang hari ini juga sedang punya banyak mengalami banyak ujian begitu. Ada produk tekstil ya, PPT. Jadi garment dan produk tekstil dan alas kaki. Pertama karena demand dari pembeli utama kita Amerika kan juga belum pulih sepenuhnya. Kemudian di domestik pun harus bersaing dengan tekstil dan produk-produk garment termasuk alas kaki impor dan juga barang-barang bekas yang masuk di Indonesia. Artinya sementara kita tahu tekstil dan produk tekstil alas kaki ini sektor yang betul-betul padat karya. Sehingga kalau ini juga makin nanti terbebani misalnya dengan PPN, bagaimana cara pemerintah memitigasi? Sehingga mereka tetap bisa berusaha, kemudian tetap bisa kompetitif di domestik, sehingga tidak terjadi PHK berkelanjutan dari sektor tersebut. Jadi dua, UMKM, tekstil, produk tekstil, dan alas kaki, garment ini menjadi monitoring, mitigasi yang utama, dan juga tadi kemudian implikasinya di dalam yang negatif list itu menjadi hilang dan memastikan di dalam realisasinya nanti memastikan betul-betul orang miskin itu tidak kena PPN karena bunyi di dalam undang-undangnya demikian. Jadi mungkin ini yang perlu nanti dipertimbangkan oleh pemerintah di dalam pelaksanaan di 2025. Kita masih cukup punya waktu kan, sekarang masih bulan Maret, untuk betul-betul di dalam implikasi di dalam prosesnya nanti dimitigasi betul sektor-sektornya dan juga nanti kaitannya dengan tadi orang miskin ya Mbak, implikasinya terhadap orang miskin. Jadi itu Mbak Ane.